saya ambil dari penjelasan Gus Dani adalah dari cerita yang salah disampaikan oleh Gus Dani tentang orang kafir itu, Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita itu untuk berpikir secara logis juga dalam nah ketika kita melihat contoh misalnya orang kafir dulu itu kan, orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim itu kan mereka menyembah berhala. Nah di sini kita jangan sampai mengikuti seperti mereka, karena berhala itu kan kenapa disembah gitu, padahal berhala itu kan tidak bisa berbuat apa-apa, yang buat itu kita, terus kenapa kita sembah gitu. Berhala itu kan berarti kan berhala itu kan ada karena ada yang buat gitu, tapi kalau Allah itu memang ada, kita ada karena Allah gitu. Terus selain, nah maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita punya pikiran seperti orang kafir Quraisy, karena itu benar-benar tidak logis dan anfaedah juga. Selain itu hikmah yang dapat saya ambil dari penjelasan Gus Dani bahwa Allah itu Al-Qadir, Al-Iroda, maha kuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Contoh dalam penjelasan tadi seperti Allah itu menciptakan mani dalam artian sperma ya. Nah ketika sperma itu bertemu dengan ovum, nanti akan dibuahi, lalu dia akan menjadi zigot, lalu dia akan menjadi bayi gitu ya, singkatnya itu seperti itu. Nah itu kan Allah berkuasa atas segala sesuatu, walaupun segala sesuatu itu di luar akal sehat kita gitu. Jadi kita harus, ketika kita mempercayai Allah, otomatis kita juga harus mempercayai apapun yang diturunkan oleh Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan jangan ada keraguan sedikit pun atas itu semua. Tadi contoh juga mani itu kan ya, jadi mani itu kan suatu yang tidak punya nyawa, yang suatu yang mati gitu ya. Tapi ketika dia bertemu dengan ovum, maka dia akan melahirkan janin dan akan melahirkan kita ini yang mempunyai nyawa dan hidup gitu. Selain itu hikmah yang saya ambil juga adalah ya tadi itu kita harus mengimani seluruh ciptaan Allah walaupun itu di luar akal sehat kita. Contohnya seperti telur yang berubah menjadi ayam gitu ya, contohnya telur itu kan sesuatu yang mati gitu ya, jadi tidak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau telur itu sudah menetas, dia akan melahirkan ayam, dimana ayam itu adalah makhluk hidup. Dan masih banyak contoh lain yang memang tidak bisa kita nalar gitu, karena pengetahuan kita itu terbatas gitu sebagai manusia. Tapi kita wajib mempercayainya, wajib untuk mengimaninya ya, karena ketika kita sudah percaya pada Allah, iman pada Allah yang pertama tadi kan, itu kita berarti harus mempercayai semua iman-iman yang lain, semua apa yang diturunkan oleh Allah dan semua yang telah dikehendaki oleh Allah. Ya mungkin itu menurut saya. Ada tambahan dari Gus Najah? Ya kalau menurut saya cukup. Mungkin ada tambahan dari mungkin saya mau bertanya, kalau misalnya ada orang yang masih menyembah berhala, terus ada orang yang lain yang ngingatin, tapi orang yang menyembah berhala itu nggak mau diingatin, inginnya itu masih menyembah berhala aja, dia itu masih yakin sama berhala, nggak mau iman sama Allah. Itu mungkin bisa dijawab. Ya kalau menurut saya ketika dia tidak mau diingatkan ya, ketika tidak mau diingatkan ya gimana ya, ketika tidak mau diingatkan ya kita sebagai orang mukmin memang tugas pertama kita itu kan mengingatkan. Tapi ketika mereka atau dia tidak mau diingatkan, ya sudah, kita mendoakan saja, karena kita tidak tahu kapan hidayah Allah itu akan datang. Karena kalau menurut saya itu hidayah Allah itu datang
bisa datang di saat yang tidak kita duga gitu. Jadi uh, Allahu a'lam, ketika kita sudah mengingatkannya tapi tidak mau, ya sudah, kita mendoakan dalam hati dan kita pasrah kepada Allah ya, karena kita sudah usaha tadi kan ya mengingatkan. Sekarang saatnya kita pasrah gitu ya, berdoa, lalu yakin bahwa hidayah Allah itu bisa jadi datang di saat kita tidak tahu gitu, di saat yang tidak kita duga-duga gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada tambahan dari Gus Dani mungkin? Mungkin kalau pendapat saya mengenai orang-orang, maksudnya orang-orang yang mungkin menyembah berhala tetapi sudah diingatkan tetapi masih tetap begitu, mungkin kita bisa merespon hal ini dengan seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika terdapat mungkin seorang yang kafir, seorang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka itu sudah diingatkan berkali-kali tetapi tidak beriman kepada Allah. Dan bahkan mungkin mereka itu ya, kalau yang dikisahkan di zaman Rasulullah, bahwasanya itu ada seorang kafir mungkin yang diajak beriman pada Nabi Muhammad, tetapi mereka malah maksudnya seperti mereka itu malah menghina Rasulullah dan lain sebagainya, mungkin melempari batu mungkin dan lain sebagainya. Dan kita patut mencontoh respon yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah. Kanjeng Rasulullah ini tetap memperingatkan mereka dan tetap berdoa untuk kebaikan mereka, berdoa agar mereka itu diberi hidayah oleh Allah. Dan kita, maksudnya orang yang mengingatkan itu harus tetap positif pada orang tersebut, bahwasanya bila mana orang mungkin saja orang tersebut itu belum beriman kepada Allah, tetapi mungkin anak cucunya bisa beriman kepada Allah. Dan intinya kita harus tetap mau untuk mengajak mereka dan juga tetap mendoakan mereka supaya diberi hidayah oleh Allah, dan tidak melawan mereka dengan cara-cara yang mungkin menggunakan jalan yang mungkin cara menggunakan pedang atau bagaimana, maksudnya perang atau bagaimana. Karena yang disikapi Rasulullah itu berbeda. Kanjeng Rasul itu bahkan bila mana ada orang yang tidak beriman kepada Allah, bahwa ada suatu cerita bahwasanya itu ada seorang yang malah diajak Rasulullah itu malah menghina dan lain sebagainya, dan ada malaikat yang ingin melemparkan gunung kepada orang tersebut. Dan sikap Rasulullah ini benar-benar positif, bahwasanya itu Kanjeng Rasul ini tetap mendoakan orang tersebut dan masih mau untuk mengingatkan orang-orang tersebut untuk beriman kepada Allah. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.